Bab 721, Keabadian dalam sekejap. Sebagian besar awan yang tinggal di Hippie berdiri atau melayang di dekat arena pusat. Mereka semua ingin melihat prajurit ini diinjak seperti serangga. Akhirnya, tibalah waktunya untuk berduel. Semua orang menunggu dengan ekspresi tertarik saat Lucin memasuki arena. Hari ini kami akan menggelar 1 hingga 3 duel, tergantung hasilnya, kata Lucin. Duel pertama dan mungkin satu-satunya kita adalah antara Cloud Erel dan Cloud Sang. Sang? Ya, beberapa penonton bergumam pelan. Jadi, itulah nama prajurit itu. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang Sang. Petarung, masuk ke arena, perintah Lucin. Sedetik kemudian, Erel masuk. Dia mengenakan jubah putih dan abu-abu, mata dan rambutnya memiliki skema warna yang sama. Di tempat lain manapun, penampilan Erel akan membuatnya tampak seperti seorang jenius sekali dalam 1 abad, dan semua orang akan tahu bahwa dia luar biasa. Tapi di sini, dia sama seperti orang lain. Semua orang luar biasa. Erel melangkah ke arena selebar beberapa kilometer dan menunggu di salah satu ujungnya. Duel akan dimulai dengan kedua kombatan di sisi arena yang berlawanan. Dan kemudian, tiba waktunya Sang memasuki arena. Semua orang memandang Sang dengan penuh minat. Sang masih menggunakan kain kafannya untuk menjaga dirinya tidak terlihat dari indera roh karena kebiasaannya, tetapi kain kafan itu tidak bekerja pada satu pun dari awan. Bahkan beberapa awan penyihir tinggi bisa melihatnya. Kain kafan Sang sangat efektif di dunia luar, namun di sini, tidak ada gunanya. Persepsi terhadap semua awan ini terlalu gila. Namun, awan masih tertarik dengan Sang. Pertama-tama, dia tidak memiliki mata, dan itu sangat tidak biasa. Tentu saja, ada satu orang yang juga menghabiskan beberapa waktu tanpa mata, tapi itu hanya sementara untuk memahami sebuah konsep. Jika orang itu memasuki pertempuran, dia akan segera menumbuhkan kembali matanya. Namun prajurit ini memasuki pertempuran tanpa mata. Mengapa? Apa gunanya? Sebenarnya tidak ada alasan untuk melakukan itu. Apakah dia begitu sombong sehingga dia percaya bahwa dia tidak memerlukan matanya untuk menang? Namun kekurangan matanya bukanlah satu-satunya hal yang membuat penasaran semua orang. Hal lainnya adalah auranya. Tentu saja, setiap orang memiliki aura yang sangat unik, penuh warna, dan cerah di sini, tetapi aura prajurit ini bersinar dengan cara yang sangat tidak biasa. Ada banyak aura luar biasa yang memberikan pencerahan pada beberapa orang. Beberapa orang memiliki aura karismatik dan percaya diri yang membuat mereka tampak terlahir sebagai pemimpin. Beberapa orang memiliki perasaan kontrol bawaan di sekitar mereka, hampir seperti mereka tahu apa yang akan dilakukan semua orang di sekitar mereka bahkan sebelum mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Beberapa orang memiliki aura yang gelap dan mendominasi yang membuat mereka tampak seperti kejahatan kuno yang telah tertidur selama ribuan tahun hanya untuk kembali dan mendatangkan malapetaka di dunia. Beberapa orang memiliki aura heroik dari pahlawan yang sangat kuat yang dipilih oleh dewa penyihir sendiri. Ada begitu banyak aura, dan semuanya luar biasa dan unik. Tapi aura Sang berbeda. Intensitas aura Sang sama kuatnya dengan aura orang lain, namun sebaliknya, aura Sang seperti kosong. Aura Sang adalah kehampaan yang sangat kuat. Auranya hampir membuat dunia di sekitarnya tampak kehilangan warna dan menjadi abu-abu. Sepertinya dia memberikan pengaruh yang merusak terhadap lingkungannya. Semua ini hanyalah gambaran mental yang diciptakan dengan memeriksa aura Sang secara dekat. Jelas sekali, auranya tidak mengubah dunia di sekitarnya atau semacamnya. Begitulah gambaran auranya. Secara keseluruhan, awan terasa seperti aura Sang bukanlah manusia. Tidak ada karisma, kebencian, kemarahan, keramahan, rasa hormat, tidak hormat, kebahagiaan, kesedihan, cinta, atau apapun yang manusiawi dalam auranya. Tidak ada apa-apa. Sepertinya Sang tidak memiliki kapasitas untuk merasakan emosi atau membuat pemikiran yang masuk akal. Sepertinya dia hanya mengikuti nalurinya seperti cacing fana di tanah. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan atau mengapa dia melakukannya. Dia baru saja melakukannya, tanpa tujuan, tanpa pemikiran, tanpa otak, tanpa tujuan, tanpa emosi. Beginilah penampilan Sang di hadapan semua orang di sekitarnya. Para penyihir tidak begitu yakin apa yang harus mereka pikirkan tentang dia, tapi kebanyakan dari mereka masih meremehkannya. Bagaimana orang bodoh yang sederhana dan tanpa tujuan bisa memasuki Hippie? Apa yang terjadi dengan Lightning Manor? Dulunya ini adalah tempat yang bagus untuk para penyihir terkuat saja. Lucin memandang Sang dan Erel. Apakah kalian berdua siap? Bersinar, Erel memanggil fokusnya, yang lebih tinggi darinya dan sangat mencolok. Fokus ini mungkin sangat mahal dan bertenaga. Siap, kata Erel tanpa emosi. Bersinar, bersinar. Lalu, 2 benda muncul di tangan Sang. Di tangan kanan Sang ada pedang besar dan melengkung, adum miliknya. Di tangan kiri Sang ada batang logam panjang dan tipis, subsis miliknya. Para penyihir memandang dengan penuh minat pada senjata Sang. Mereka bisa merasakan bahwa senjata Sang lebih keras dan lebih tahan lama dibandingkan binatang leluhur awal. Untuk pertama kalinya, para penyihir terkesan dengan seorang pejuang, tapi bukan karena kekuatannya. Sungguh aneh dan tidak nyata melihat seseorang setingkat mereka mengangkat sesuatu yang sangat berat. Mereka bahkan tidak bisa mencoba mengangkat sesuatu seperti itu dengan pikiran atau tubuh mereka. Itu terlalu berat. Namun di sini, seorang pejuang berdiri dengan tenang di tengah arena sambil membawa 2 benda tersebut.
Kuat atau tidak, kekuatan fisik Sang sangat mengesankan bagi para penyihir. Siap, kata Sang. Lu Qin mengangguk. Kalau begitu, 3. Fokus Erel mulai berputar cepat. 2. Sang tidak bergerak. 1. Fokus Erel semakin cepat dan mulai bersinar terang. Di saat yang sama, tangan kiri Erel bergerak di udara di depannya. Dunia di hadapannya seakan berubah. Gelombang menyebar darinya. Angin melambat dan berhenti di beberapa tempat seiring waktu seolah berhenti. Kepingan salju mulai melayang di udara tanpa bergerak. Dunia terhenti. Perasaan usia dan takdir yang tak tertahankan seakan memenuhi arena. Rasanya seperti akhir zaman sudah dekat. Keberadaan akan berhenti menjadi penting. Keabadian dalam sekejap. Dan saat fokus Erel mulai cerah, sepertinya akhir sebenarnya sudah dekat. Keabadian dalam cahaya. Semuanya ada di mana-mana pada waktu yang sama. Persepsi tidak lagi relevan karena tidak ada perubahan yang dirasakan. Semuanya ada di mana-mana. Pergi. Cahaya yang luar biasa terang meliputi arena. Semua pandangan diambil dari para penonton bersama dengan spirit sense mereka. Semuanya dipenuhi cahaya, dan spirit sense mereka berhenti berkembang. Mereka buta, tidak mungkin untuk melihat sekeliling seseorang. Dan kemudian, semua cahaya ditarik ke dalam satu titik kecil, begitu cepat sehingga hanya penyihir leluhur yang dapat melihatnya saat hal itu terjadi. BOOM. Penghalang di sekitar arena berguncang dengan kekuatan yang luar biasa. Lu Qin menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Awan bingung. Prajurit itu berdiri di tempat Erel pernah berdiri, berlumuran darah. Tapi di mana Erel? Apakah ini salah satu mantra Erel? Apakah dia menggunakan cahaya untuk menjadi tidak terlihat? Pemenang, Cloud Sang, kata Lu Qin dengan suara pelan. Bab 722, selesai. Kesunyian. Para penonton masih belum bisa memahami apa yang baru saja mereka dengar. Apakah Lu Qin baru saja menyatakan prajurit itu sebagai pemenang? Tapi bagaimana caranya? Sama seperti mage lainnya, Erel telah mengaktifkan mana shield-nya. Mustahil untuk menembus mana shield secepat itu. Darah yang menutupi Sang perlahan mulai berubah menjadi debu hitam sebelum lenyap sepenuhnya. Itu bukan darahnya sendiri. Lu Qin harus menarik napas dalam-dalam lagi sambil memikirkan kembali apa yang baru saja dilihatnya. Sebagai seorang guntur, Lu Qin cukup kuat untuk dengan mudah melihat segala sesuatu yang terjadi dalam gerakan lambat. Dia tahu persis apa yang telah terjadi, dan potensi yang baru saja ditunjukkan Sang sangat mengejutkannya. Fakta bahwa Sang menang begitu cepat sebagian besar disebabkan oleh kesalahan besar yang dilakukan oleh Erel. Erel telah menggunakan dua pemeran pertamanya untuk membuat dua domain. Satu domain akan memperlambat waktu segala sesuatu di arena, sementara mantra lainnya akan mengganggu indera semua orang. Ini akan membuat lawannya lebih lambat sekaligus membutakan mereka. Jika Erel berhasil bersembunyi di dalam domainnya, ini akan menjadi pertarungan yang sulit bagi Sang. Tapi justru itulah masalahnya. Erel serakah. Dia telah menyiapkan kedua domain tanpa menyiapkan langkah mana. Jika dia berhasil menyiapkan semuanya, dia akan menjadi sangat kuat. Tapi dia tidak melakukannya. Dalam pertarungan fana, ini seperti Erel menyiapkan tendangan terbang ke belakang sementara Sang menyikut bagian belakang kepala Erel sebelum dia bisa menyelesaikannya. Apakah Erel cukup kuat untuk melakukan pertarungan nyata melawan Sang? Tentu saja, namun dia telah melakukan satu kesalahan fatal. Dia menganggap enteng Sang. Karena diremehkan, Sang pada dasarnya menerima satu tembakan bebas. Dan itulah semua yang dia butuhkan. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Segera setelah Lu Qin memberi sinyal awal, dua domain Erel membentang melintasi arena. Sementara itu, pendirian Sang telah menurun. Kemudian, tubuhnya dikelilingi oleh api dan es, suhu tubuhnya berfluktuasi secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, atmosfer di sekelilingnya memadat, dan kaki Sang menekan atmosfer padat tersebut. Bersamaan dengan itu, tubuh Sang layu saat seberkas kegelapan muncul di hadapannya. Dan kemudian, semuanya dimulai. Sang melompat ke depan. Api dan es di sekelilingnya meledak. Garis kegelapan membawa Sang maju dengan kecepatan mana step. Segala sesuatu di sekitar Sang meledak, dan ruang tampak terkoyak saat Sang melewatinya. Garis hitam pada dasarnya telah memindahkan titik awal Sang ke tengah arena, yang berarti bahwa Sang pada dasarnya mulai meledak ke depan ketika sudah setengah jalan menuju targetnya. Dan ketika Sang meledak ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi, dia mengangkat subsisnya. Light mana di sekitar subsis mulai berhenti dan menjadi pasif. Inilah kekuatan konsep pengurangan. Itu menghancurkan kehendak light mana di sekitarnya, mengubahnya menjadi sesuatu yang netral. Tentu saja, tubuh Sang juga menjadi semakin lemah jika light mana dia berubah menjadi netral. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 kilometer, subsis Sang telah menghancurkan cukup banyak keinginan light mana untuk menghancurkan domain. Dari domain yang telah dikendalikan oleh Erel, itu telah berubah menjadi massa light mana yang padat dan netral. Dan ketika itu terjadi, subsis Sang melakukan hal lain. Sejak Sang mengambil bagian dalam ujian dewa untuk alam penggabungan, Sang telah merencanakan cara kerja kedua pedangnya. Sejak awal, Sang telah menciptakan Adum untuk tujuan bertarung dengan dua pedang. Adum tidak seharusnya digunakan sendiri. Dibutuhkan pedang kedua untuk menunjukkan kekuatan sebenarnya. Dan hari ini, kekuatan sebenarnya dari jalan yang diciptakan Sang telah dilepaskan.
Setelah menghancurkan semua keinginan, Suksis Sang menggunakan konsep pengurangan untuk menyerap semua mana cahaya di sekitarnya. Domain yang dibuat Erel telah diserap oleh Suksis Sang. Dan kemudian, semua kekuatan mengalir ke tubuh Sang. Jalur mana Sang berkembang pesat, dan hampir hancur karena tekanan yang sangat besar. Ada begitu banyak mana yang dimasukkan ke dalam tubuh Sang sehingga itu konyol. Semua mana asing mengalir melalui tubuh Sang, dan saat itu, konsep penambahan Sang mengubah propertinya. Dari kecerahan ekstrim, ia berubah menjadi massa ekstrim. Sang sudah mengayunkan adumnya ke depan, dan selama ayunan kuat itu, Sang menggunakan konsep penambahannya untuk mendorong semua light mana yang sangat besar ke dalam adumnya. Sang juga memasukkan semua mana miliknya ke dalamnya untuk memperkuatnya lebih jauh. Karena kecepatan tubuh Sang yang luar biasa, ayunan adum telah diisi dengan kekuatan yang ekstrim, tetapi dengan penambahan begitu banyak light mana yang meningkatkan bobotnya beberapa kali lipat, ayunan itu telah mencapai tingkat kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di alam kelima. Adum Sang telah mengenai mana shield milik Erel. Mana shield milik Erel pecah seperti kaca tipis. Adum itu menembus tubuh Erel seperti udara. Tubuh Sang terus melaju ke depan. Tubuh Sang membentur tubuh Erel. Sang ribuan kali lebih berat dan keras daripada Erel. Itu seperti manusia dari bumi yang ditabrak kereta api yang melaju beberapa kali kecepatan suara. Erel pada dasarnya tidak ada lagi, hanya meninggalkan sedikit darah dan darah. Suara ledakan yang didengar semua orang adalah kekuatan dan momentum dari Adum Sang yang melaju ke depan dan menghantam tepi arena. Rasanya seperti separuh arena telah runtuh dengan sendirinya. Gaya bertarung Sang untuk Fusion Realm akhirnya selesai. Konsep pengurangan akan menghancurkan mantra musuh, mengubahnya menjadi sumber daya netral yang dapat digunakan oleh siapa saja. Kemudian, Sang akan menggunakan sumber daya tersebut dengan menyerapnya menggunakan konsep pengurangan melalui Suksis. Sang telah merancang Suksisnya untuk menyedot kekuatan dunia dan lawannya. Meskipun Sang belum sepenuhnya memahami Void Casting, dia masih bisa menggunakan sedikit darinya. Dengan menyerap sementara semua kekuatan yang dikumpulkan oleh Suksisnya, Sang dapat mengubah properti mana yang diserap. Dia bisa mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kekuatan serangannya sendiri. Dan kemudian, kekuatan yang diserap itu ditambahkan ke Adum dengan konsep penambahan untuk melancarkan serangan yang sangat kuat yang jauh melebihi apa yang bisa dilancarkan Sang dengan kekuatannya sendiri. Suksis sangat cepat, lincah, dan mampu mencuri tenaga. Adum itu lambat, berat, dan bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Semua ini memberi Sang kekuatan yang cukup untuk menghancurkan lawannya dalam satu serangan. Bab 723, Informasi Penting. Orang-orang di arena tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Hanya setelah beberapa detik barulah diketahui bahwa Lu Qin telah menyatakan Sang sebagai pemenang. Dia menang. Dia telah membunuh Erel. Apa yang telah terjadi? Salah satu Archmage berteriak. Ya, apa yang terjadi? Yang lain bergema. Dia menembak ke depan, menghancurkan Light Mana Domain, menyerap Light Mana, dan membunuh lawannya dengan satu serangan, kata Ancestral Mage Cloud. Meskipun awan penyihir tinggi dan penyihir agung tidak dapat melihat apa yang terjadi, hal yang sama tidak berlaku untuk awan penyihir leluhur. Mereka sangat berbakat dan juga seluruh alam di atas Sang. Mereka masih bisa melihat sebagian besar hal yang terjadi di dalam arena. Awan yang lebih lemah memandang awan penyihir leluhur dengan kaget. Bagaimana dia menghancurkan Light Mana Domain? Salah satu dari mereka bertanya. Tidak yakin, jawab penyihir leluhur yang sama. Itu adalah konsep pengurangan, kata seorang penyihir leluhur yang berbeda. Konsep pengurangan. Saya belum pernah mendengar tentang konsep itu, kata salah satu penyihir agung. Ini terbuat dari afinitas es dan kegelapan dan merupakan konsep kompleks. Ia dapat menyerap energi atau melemahkannya. Dalam hal ini, dia menggunakan konsep pengurangan untuk singkirkan keinginan pada domain dengan menggunakan mana miliknya sendiri, jelas penyihir leluhur. Sang tidak terkejut mendengar seseorang mengetahui konsep pengurangan. Konsep pengurangan mungkin sama sekali tidak diketahui orang luar, tapi di sini, hanya ada orang-orang yang sangat berbakat. Namun, ada satu hal yang membuat Sang banyak bercerita, dan dia bahkan menjadi sedikit bersemangat saat mendengarnya. Penyihir leluhur menyebut konsep pengurangan sebagai konsep kompleks. Itu tidak benar. Entropi adalah satu afinitas, dan konsep pengurangan adalah bagian dari afinitas entropi dan tidak ada yang lain. Artinya konsep pengurangan adalah konsep murni, bukan konsep kompleks. Dan karena penyihir leluhur menyebut konsep pengurangan sebagai konsep kompleks, itu berarti tidak ada yang tahu tentang afinitas entropi. Sekarang, seseorang harus membedakan dua hal. Orang-orang mengetahui tentang anak bencana tetapi orang-orang tidak mengetahui secara spesifik afinitas anak bencana. Ini sangat penting untuk diketahui. Bisa dimengerti, pikir Sang. Mungkin bahkan para kaisar pun tidak tahu persis cara kerja anak bencana. Lucius adalah anak bencana, tapi dia merahasiakan segala sesuatu tentang afinitasnya. Setelah itu, para kaisar segera menemukan setiap anak bencana dan menghentikan mereka agar tidak menjadi lebih kuat. Ini berarti bahwa setiap anak bencana dalam sejarah, kecuali Lucius, bahkan tidak pernah mencapai alam mahir. Karena itu, mereka tidak bisa memastikan kekuatan apa yang dimiliki entropi affinity. Dalam benak mereka, anak bencana mirip dengan kekejian, namun kekejian hanya menunjukkan kekuatannya dalam wujud murninya, yaitu entropi itu sendiri.
Mereka tidak menunjukkan api, cahaya, es, atau kegelapan. Tentu, mereka mungkin tahu bahwa afinitas anak bencana terbuat dari 4 afinitas ini, tapi itu tidak memberitahu mereka konsep mana yang dianggap murni untuk afinitas itu. Lagi pula, mereka belum pernah melihat orang memahaminya. Ini penting. Itu berarti saya bahkan tidak perlu merahasiakan konsep yang saya rencanakan untuk dipahami. Bagi mereka, memahami suhu dan senja setelah memahami penjumlahan dan pengurangan akan tampak normal, meski mungkin sedikit tidak efisien. Sangat menarik. Ini juga berarti bahwa orang lain dapat memahami konsep murni afinitas entropi. Tentu saja, itu akan sangat sulit untuk dipahami karena mereka tidak memiliki afinitas yang sama, tapi itu mungkin saja terjadi. Meskipun, menurut Dewa, 4 konsep pertama semuanya mengarah ke satu konsep tingkat 5, yang merupakan sesuatu yang hanya dapat dipahami oleh para Raja Penyihir Puncak, dan para Raja Penyihir Puncak ini mungkin sedang sibuk memahami hal lain. Selain itu, mereka bahkan tidak tahu bahwa keempat konsep ini dapat digabungkan menjadi konsep tingkat 5. Itu berarti setiap orang mengetahui semua komponen yang diperlukan untuk memahami afinitas entropi, namun tidak satupun dari mereka menyadari bahwa merekalah komponennya. Hari ini, Sang mempelajari sesuatu yang sangat penting. Anak bencana sudah diketahui, tetapi jalan anak bencana dan tujuannya masih dirahasiakan. Penyihir leluhur menjelaskan secara lebih rinci bagaimana Sang memenangkan pertempuran tersebut, dan ketika semua orang akhirnya memahami apa yang terjadi, mereka menyadari bahwa komponen besar dari kemenangan Sang adalah keberuntungan. Itu benar, jika Erel hanya melepaskan satu domain dan menyiapkan mantra pertahanan, dia akan menghilang dari Spirit Sense Sang, sepenuhnya mengaburkannya. Sang baru berhasil mengenai Erel karena dia ingat di mana Erel berada ketika domain itu muncul. Faktanya, untuk pertama kalinya, Sang percaya bahwa dia beruntung. Seseorang yang bisa mengaburkan indera Sang akan menjadi salah satu lawan tersulit yang harus dia kalahkan. Lagi pula, dibandingkan dengan penyihir normal, Sang tidak bisa melepaskan mantra penghancur skala besar yang menghancurkan area luas, mengungkap musuh. Sang harus mendekat dan menyerang lawannya dengan tepat. Erel kemungkinan besar adalah lawan yang paling sulit dikalahkan oleh Sang, namun karena kecerobohannya, Erel akhirnya menjadi lawan yang paling mudah. Namun hal yang sama tidak akan terjadi lagi. Spirit Sense Sang terfokus pada lawan berikutnya, wanita berjubah ungu, Cindy. Dia memiliki afinitas suhu. Namun, dibandingkan dengan Erel, dalam pikirannya Cindy tidak memiliki banyak potensi untuk menang melawan Sang. Erel pernah menjadi counter Sang, tapi Sang adalah counter Cindy. Rowan, dengan afinitas ganda air kegelapannya, akan berada di tengah-tengah Sang. Sang tidak akan dirugikan atau diuntungkan. Cindy kembali menatap Sang. Saat ini, ekspresinya telah berubah. Sebelumnya, dia masih menganggap enteng Sang, sama seperti Erel, tapi sekarang, dia menyadari bahwa Sang sebenarnya sangat berbahaya. Namun, tidak satupun dari orang-orang ini yang merupakan bunga rumah kaca yang belum pernah terlihat di dunia luar. Mereka semua telah melalui bertonton pertarungan hidup dan mati, dan mereka tidak akan menyerah di bawah tekanan. Baginya, ini adalah pertarungan yang mematikan dan sulit, tapi ini bukanlah pertarungan mematikan dan sulit pertamanya. Sang adalah lawan yang kuat, tapi dia terbiasa melawan orang seperti itu. Sang, berapa lama kamu perlu pulih? Lu Qin bertanya. Tubuh Sang telah terluka oleh kekuatan yang mengalir melaluinya, dan dia juga telah menggunakan cukup banyak energi kehidupan dan mana untuk melepaskan begitu banyak kekuatan. Terlebih lagi, meskipun tubuhnya akan pulih secepat biasanya, karena tubuh barunya, energi kehidupannya akan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk pulih. Beri aku 10 menit, kata Sang. Lu Qin mengangguk. Duel berikutnya akan terjadi 10 menit lagi, dia mengumumkan kepada semua orang. Babak 724, Cindy. Semua orang berbicara satu sama lain sambil menunggu duel berikutnya dimulai. Mereka semua datang ke sini untuk melihat prajurit itu diinjak seperti serangga, namun sebaliknya, Sang penyihir telah diinjak. Namun, orang-orang juga tahu bahwa ada sedikit keberuntungan yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Jika Erel menanggapi situasi ini dengan lebih serius, kemungkinan besar dia akan menang. Tapi itulah kata penting dari kalimat itu. Mungkin. Sentimen publik telah bergeser dari kemenangan pasti ke kemungkinan kemenangan. Tentu saja, ada banyak keberuntungan, tapi prajurit itu masih bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dia bahkan berhasil menghancurkan mana shield dengan satu serangan. Prestasi ini sangat mengesankan, dengan atau tanpa keberuntungan. Sangat sedikit dari orang-orang saat ini yang merupakan orang-orang sombong yang tidak dapat menerima bahwa mereka salah setelah diberi bukti. Namun, kekuatan Sang membuat duel berikutnya menjadi lebih menarik bagi mereka. Mereka ingin melihat apa yang akan terjadi. 10 menit sudah habis, kata Lu Qin. Cloud Cindy, silakan masuk ke arena. Cindy menyipitkan matanya dan melayang ke arena. Pikirannya kuat dan fokus. Dia akan menganggap ini seperti pertarungan hidup dan mati yang sesungguhnya. Cindy memanggil fokusnya, yang sama mengesankannya dengan fokus Erel. Sang masih membawa adum dan subsisnya. Lu Qin memandang kedua petarung itu dan melihat bahwa mereka sudah siap. 3. Fokus Cindy mulai menyala. 2. Tubuh Cindy mulai tertutup es, dan kabut putih keluar dari dirinya. 1. Kabut putih yang keluar dari tubuh Cindy melayang ke bawah, melengkung ke samping, dan melayang ke arah fokusnya.
Pada saat yang sama, api yang berasal dari fokusnya membubung lebih tinggi, melengkung ke samping, dan menyentuh rambut Cindy. Pergi, WHOOOM. Angin yang sangat kuat. Seluruh arena jatuh ke dalam badai yang kacau ketika udara yang sangat dingin dan sangat panas berinteraksi satu sama lain. Semua mana es dan api yang berasal dari Cindy berubah menjadi mana angin murni, dan terlebih lagi, jumlah mana angin beberapa kali lebih tinggi dari yang digunakan Cindy. Cindy telah menciptakan sesuatu yang mengubah semua mana di sekitarnya menjadi mana angin, termasuk mana miliknya. Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai pseudo void casting. Dia memanfaatkan semua mana di sekitarnya, tetapi alih-alih menyerapnya dan menggunakannya untuk mantra, dia menggunakan mantra untuk memanipulasi mana di sekitarnya. Hanya kemampuan ini saja sudah lebih dari mengesankan. Cindy telah menciptakan cara untuk menggunakan void casting tanpa perlu memahami void casting. Hanya seorang jenius sejati yang bisa menghasilkan hal seperti itu. Ketika Sang menyadari bahwa Cindy telah mengubah api dan mana esnya menjadi mana angin, dia menyadari bahwa pertarungannya tidak akan semudah itu. Sang bisa menghancurkan keinginan mantra dengan subsisnya, tapi Sang hanya bisa benar-benar menggunakan mana yang netral, api, es, cahaya, atau kegelapan. Angin bukanlah bagian dari afinitas Sang, yang berarti menyerap mana angin hampir tidak akan menghasilkan apa-apa. Efeknya akan sangat lemah sehingga tidak menjadi masalah. Tentu saja, itu hanya berlaku untuk saat ini. Sang memperkirakan bahwa dia akan mampu menyerap semua jenis mana segera setelah dia benar-benar memahami bentuk void casting miliknya. Tapi dia belum memilikinya, sehingga membuat segalanya menjadi merepotkan. Dinding angin yang sangat kuat menghantam Sang. Boom! Sang memperkuat sekelilingnya dan menggunakan komet, tetapi kekuatan angin memperlambatnya lebih dari 90%. 90%. Sang masih bergerak secepat Peak Arc Beast, tapi dibandingkan dengan kecepatan biasanya, ini bukanlah apa-apa. Garis hitam muncul di depan Sang, dan sesaat kemudian, dia berteleportasi ke depan dengan Ghost Step. Angin tidak dapat menghentikan langkah hantu Sang. Kemudian, Sang menggunakan langkah hantu kedua untuk tiba tepat di depan Cindy. Bersinar, tapi Cindy menggunakan mana step dan tiba di sisi lain arena. Dalam sekejap, Sang berbalik dan menggunakan arah angin untuk menembak ke arah Cindy. Kali ini, dia jauh lebih cepat dari biasanya karena angin juga mendorongnya ke depan. Namun, seorang jenius seperti Cindy tidak akan mengabaikan hal yang sudah jelas seperti itu. Dia sudah menyiapkan mantra berikutnya. Siapa? Dinding oranye muncul di depannya. Jika orang normal melihat tembok ini, mereka akan mengira ini adalah ruangan yang dipenuhi udara damai dan hangat. Namun, bukan itu masalahnya. Tembok oranye ini sebenarnya tidak ada. Itu hanya gambaran yang akan terlihat karena mereka tidak cukup tanggap untuk melihat tampilan sebenarnya dari dinding tersebut. Sebenarnya tembok itu tidak hanya satu, melainkan ratusan yang bertumpuk berdampingan. Panas ekstrim, dingin ekstrim, panas ekstrim, dingin ekstrim, panas ekstrim. Jumlah mana di dalam tembok ini tidak terlalu tinggi, tapi karena cara penempatannya, efek destruktifnya sebenarnya sangat kuat. Sang bisa mengendalikan suhu tubuhnya dengan akurasi dan kecepatan luar biasa, tapi bahkan dia tidak akan bisa menyesuaikan suhunya secepat ini. Jika tembok ini menabrak Sang, dia akan berubah menjadi debu. Dan kemudian, tembok itu melesat ke arah Sang seolah angin tidak ada. Dindingnya sangat lebar sehingga Sang bahkan tidak bisa melangkah ke samping dengan cara biasa. Bersinar, Sang terpaksa menggunakan Ghost Step untuk menghindar ke samping. Sesaat kemudian, fokus Cindy mulai menyala terang, namun seluruh apinya seakan tersapu angin. Pada saat itu, Sang merasakan bahaya yang sangat kuat. Sang bisa merasakan betapa indahnya bintang-bintang kecil muncul di sekelilingnya. Mereka muncul tanpa dia sadari, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, itu terbuat dari mana api yang sangat padat, dan Sang dapat merasakan mana api dengan sangat baik. Apa yang Sang tidak ketahui adalah bahwa Cindy telah menggunakan mantra yang mengubah mana api menjadi mana angin, menggabungkannya dengan badai di sekelilingnya, dan mengubahnya kembali menjadi mana api destruktif ketika mencapai targetnya. Begitu bintang-bintang kecil itu muncul, Sang sudah hampir terlambat untuk bereaksi. Dia tidak bisa mengelak, dia harus mengambilnya. BOOOOOOOM. Bab 725, berpisah. Sebuah ledakan besar muncul di tengah arena. Badai dahsyat di dalam arena segera menghancurkan semua asap yang dihasilkan ledakan, memperlihatkan Sang. Tubuh Sang hampir hancur, seluruh tubuhnya dipenuhi retakan dan luka bakar. Sang telah mengimbangi kekuatan ledakan dengan mendinginkan tubuhnya secara cepat, namun proses itu memerlukan kontrol lebih besar daripada yang dilakukan Sang. Jika Sang mendinginkan tubuhnya terlalu banyak, dia akan membeku sepenuhnya, menghentikan fungsi tubuh dan pikirannya dalam sekejap. Jadi, Sang harus berbuat salah di sisi panas. Lebih baik bagian tubuhnya terbakar daripada mengambil risiko otaknya membeku dan tidak mampu berpikir atau bertindak. Kerusakan di dalam tubuh Sang sangat parah, namun dia segera menggunakan energi hidupnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri secepat tubuh lamanya, tapi setiap energi kehidupan jauh lebih berharga karena tidak akan pulih secepat itu. Dalam pertarungan sebelumnya, Sang selalu berhasil memulihkan 10% hingga 100% energi hidupnya hanya dengan tetap hidup, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang, setiap energi kehidupan yang terbuang bersifat permanen.
Waktu yang dibutuhkan Sang untuk memulihkan bahkan 1% energi kehidupannya akan lebih lama daripada yang dibutuhkan pertarungan ini. Selain itu, tingkat energi kehidupan maksimum Sang sudah hanya 70% karena tubuh barunya, membuatnya semakin sulit. Inilah efek negatif dari tubuh baru Sang. Tapi itu sepadan. Memiliki kemampuan untuk memiliki pikiran sekuat tubuhnya terlalu berharga bagi Sang. Namun untuk saat ini, Sang perlu menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menggunakan 30% energi hidupnya, hanya menyisakan 40%, dan itu tidak akan melebihi 40% selama pertempuran ini. Itu hanya akan turun. Ding! Saat itu, sesuatu berkilauan di tangan Sang. Subsis Sang telah berubah. Alih-alih berupa tongkat hitam, kini ada tepian es yang indah dan panjang di atasnya, dan terlebih lagi, ada benda-benda kecil berwarna merah bergerak ke dalamnya. Sang telah bertahan dari ledakan tersebut, namun dia juga menggunakan subsisnya untuk menyerap banyak mana api. Semua fire mana yang diserap mengalir ke seluruh tubuh Sang, diubah dalam prosesnya. Dan kemudian, light mana memasuki adung Sang. Sang menebas secara horizontal. BOOOOOM. Arenanya bergetar, mata para penonton terbuka karena terkejut. Semua angin telah berhenti. Sang telah mengubah mana api menjadi mana cahaya di ujung massa yang paling ekstrim. Setelah itu, dia melepaskan massa di sekitarnya, membuat ruang di sekitarnya menjadi lebih padat dan berat. Angin tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bergerak sebanyak itu, dan karena angin hanya didorong oleh momentumnya sendiri, angin dengan cepat kehilangan kekuatannya. Tidak ada sesuatu pun yang benar-benar mendorong angin ke depan. Itu hanya Wind Mana yang menjadi Wind Mana. Tubuh Sang sedikit layu, tapi dia belum menggunakan energi kehidupan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Begitu Wind Mana menghilang, Sang menembak ke arah Cindy lagi. Setelah angin hilang, Sang akhirnya mendapatkan kembali kendali penuh atas tubuhnya, meningkatkan kelincahannya ke level biasanya. Mata Cindy bersinar. Cindy menggunakan mana step tepat sebelum Sang tiba. Sang mengharapkan hal seperti itu. Jika dia tidak bisa membunuh seorang mage dengan sangat cepat, itu akan berubah menjadi pertarungan gesekan. Setiap penggunaan mana step merupakan tambahan 10% hingga 20% mana yang terbuang oleh lawannya. Sang telah bertempur dalam ratusan pertempuran melawan penyihir kuat di dalam dunia batinnya, dan dia tahu persis bagaimana menanganinya. Sekitar 2 kali lagi penggunaan mana step dan Cindy akan sangat kekurangan mana. Sang saat ini berada di arena di permukaan tanah, dan Cindy muncul di tengah paling atas, di tepi penghalang yang mengelilingi arena. Dari ketinggian beberapa kilometer, dia memandang Sang dengan ekspresi serius. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, Sang merasakan jumlah mana yang tidak nyata berkumpul di sekitar Cindy. Sulit dipercaya Cindy punya akses mana sebanyak itu. Begitu Sang melihatnya, dia tahu bahwa Cindy tidak berencana melakukan pertarungan berlarut-larut. Dia berhasil melukai Sang 1 kali, tetapi dia tidak berhasil membunuhnya. Selain itu, dia sudah menggunakan beberapa mantra dan 2 langkah mana. Dia tahu jika hal ini terus berlanjut, besar kemungkinan dia akan kalah. Dia merasa bahwa dia tidak akan menang dalam jangka panjang. Karena itu, dia harus segera mengakhiri pertarungannya. Dan dia berencana melakukan hal itu. Cindy dengan ringan menyentuh fokusnya. Bersinar, fokusnya menghilang dan muncul kembali di dasar arena. Cindy telah menggunakan mana step pada fokusnya. Segera setelah fokus tiba, gelombang merah menyala keluar darinya. Itu adalah gelombang fire mana yang sangat padat. Namun, ketika Sang merasakan sifat gelombang ini, dia menjadi sangat terkejut. Dia belum pernah melihat yang seperti ini. Sang tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang baik, tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Cindy sudah melepaskan badai es mana yang sangat padat. Badai es dari atas, gelombang api dari bawah, dan mereka bertemu di tengah-tengah. Set. Suara yang sangat keras mirip dengan gergaji bundar yang kuat bergema di seluruh arena saat dinding putih yang kuat muncul di tempat kedua jenis mana bertemu. Gelombang intens mana api memenuhi bagian bawah arena dan mengubur Sang sepenuhnya. Namun, Sang tidak bergerak atau melakukan apapun. Gelombang api yang kuat sepertinya meliputi Sang seperti air, memenuhi seluruh tubuhnya. Tapi itu tidak melakukan hal lain. Segala sesuatu di sekitar Sang dan bahkan banyak ruang di dalam Sang dipenuhi dengan mana api semacam ini, tapi tidak ada yang terbakar atau meledak. Karena Sang mengetahui konsep penjumlahan dan konsep pengurangan, dia berhasil melihat atribut mana api sejak dini, dan itulah yang sangat mengejutkannya. Fire mana sebenarnya bukan fire mana. Di satu sisi, ini bisa dibandingkan dengan efek massa yang Sang lepaskan dengan light affinity-nya sebelumnya. Jelas sekali, tidak ada yang menganggap ruang padat dan berat sebagai ringan, dan hal yang sama juga berlaku dengan mana api di sini. Sifat ledakan dan panas telah dihilangkan dari mana api. Sebaliknya, itu diisi dengan sifat penetrasi dari es. Ini berarti fire mana tidak memiliki efek merusak tetapi dapat menembus segalanya. Sementara itu, ice mana di puncak arena justru sebaliknya. Ice mana memiliki sifat yang hilang dari fire mana, membuatnya sangat eksplosif. Namun, karena tidak ada panas di dalam ice mana, ledakannya tidak berbahaya. Fire mana tidak berbahaya, ice mana tidak berbahaya. Namun saat keduanya bertemu, kekuatan di dalam ruang putih kecil di tengah arena itu sangatlah kuat. Namun, itu bukanlah bahaya sebenarnya.
Tubuh Sang dipenuhi dengan fire mana yang tidak berbahaya. Dan jika dia menyentuh salah satu ice mana yang tidak berbahaya, fire mana di dalam dirinya akan berubah dan meledak. Terlebih lagi, semua mana api diresapi dengan keinginan Cindy, dan jika Sang ingin menghilangkannya, dia harus menggunakan mana atau tubuhnya sendiri. Tapi karena Cindy telah menggunakan begitu banyak mana, hampir mustahil bagi Sang untuk membuang semuanya saat melewati perbatasan. Dia memilikinya. Spirit Sense Sang terfokus pada fokus yang hanya berjarak 2 km di sampingnya. Itu tidak terlindungi, dan Sang dapat menghancurkannya dengan satu serangan sederhana tanpa harus melewati perbatasan. Itu akan menghentikan pencurahan fire mana. Kemudian, Sang fokus pada Cindy. Cindy jelas tidak bodoh. Ini terlalu mudah untuk dilawan. Jadi, apakah dia benar-benar yakin bahwa Sang akan menghancurkan fokusnya? Apakah ini jebakan? Namun bagaimana jika dia berharap Sang tidak akan meremehkannya, dan menghancurkan fokus sebenarnya adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sang menyadari bahwa alur pemikiran ini dapat berlanjut tanpa batas waktu. Itu adalah 50/50. Meski begitu, Sang harus mengambil keputusan sekarang. Jika dia tidak melakukan apapun, mana akan menjadi lebih padat, atau Cindy akan memulihkan mana, mungkin keduanya. Tapi apa yang harus dilakukan Sang? Babak 726, Api dan Es. Sang mengambil keputusan dengan sangat cepat. Dia melesat ke arah fokus dan menghancurkannya dengan adumnya. Begitu fokusnya hancur, mata Cindy bersinar. Siapa? Cindy melepaskan lebih banyak lagi ice mana yang aneh, dan karena tidak ada lagi fire mana baru yang memasuki arena, tembok putih itu bergerak ke bawah. Pada saat ini, tembok putih penghancur semakin mendekat ke arah Sang. Tidak ada jalan keluar. Sang harus segera mengevaluasi semua pilihannya dan membuat rencana. Langkah hantu, tidak berguna. Komet, tidak berguna. Mengubah suhu, tidak berguna. Menghancurkan keinginan, itu hampir akan membunuh Sang dan menghabiskan seluruh energi hidupnya. Dia mungkin selamat, tapi menembus tembok bukan berarti memenangkan pertarungan. Cindy masih memiliki sisa mana, dan dengan Sang hampir mati, kemungkinan besar dia akan menang. Menyerap mana, tidak mungkin karena kemauan. Mencerminkan mantra, tidak memungkinkan. Membiasakan mantra, tidak memungkinkan. Menambah atau mengurangi massa di sekitarnya, tidak akan berhasil. Lepaskan lebih banyak mana api atau es untuk menyerang perbatasan. Hal ini hanya akan membentuk kembali perbatasan, bukan menghilangkannya. Hancurkan mana api di sekitarnya. Hal ini akan membuat wilayah tersebut menjadi lebih kecil dan mempercepat pendekatan ke perbatasan. Isi lingkungan sekitar dengan fire mana untuk mengubah kepadatan. Fire mana yang aneh akan menyesuaikan properti fire mana normal, dan segala sesuatu di sekitar Sang, termasuk dirinya sendiri, akan meledak. Sang menarik napas dalam-dalam saat perbatasan putih mendekat. Sepertinya aku tidak bisa menang tanpa menunjukkan kekuatan anak bencana, pikir Sang. Beberapa raja penyihir, dan mungkin bahkan raja penyihir, sedang menyaksikan pertarungan, itulah sebabnya aku tidak ingin menggunakan kemampuan ini. Namun, itu masih lebih baik daripada mati. Jika aku tidak menggunakannya, aku akan mati. Jika saya menggunakannya, saya mungkin masih bisa bertahan. Saya hanya berharap kesimpulan yang saya ambil sebelumnya tidak salah. Orang-orang tahu tentang anak bencana, tapi mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan anak bencana. Jika itu benar, tidak akan ada yang curiga bahwa aku adalah anak bencana. Yah, lagi pula aku tidak punya pilihan lain. Sang menyiapkan pedangnya dan melesat ke atas. Dalam sekejap, dia sampai di perbatasan. WHOOOOM. Dan kemudian, segala sesuatu di sekitar Sang mulai berubah menjadi ketiadaan. Domain entropi. Sang tidak bisa menghilangkan semua kemauan atau mana dengan cara biasa, tapi dengan domain entropi, ini bukan masalah. Domain entropi hanya mengubah segalanya menjadi mana netral, termasuk perbatasan, dan itu bahkan tidak akan memakan banyak tubuh Sang karena dia hanya perlu membuang sedikit mana yang membentuk perbatasan dan tidak semua mana di arena. Domain entropi Sang bekerja sangat berbeda dari konsep pengurangan dan penjumlahan. Begitu Sang sampai di perbatasan putihnya lenyap begitu saja. Saat ini, Sang berada di tengah-tengah perbatasan, tetapi ada area abu-abu di sekelilingnya, membelah perbatasan menjadi dua. Dan kemudian, dia melewati perbatasan. Z. Area di bawah Sang terus meledak, namun Sang tidak terpengaruh. Domain entropi miliknya juga telah menghilangkan mana api di dalam tubuhnya. Segera setelah Sang memasuki ruang yang dipenuhi mana es, Sang mengarahkan subsisnya ke arah Cindy, ujungnya keluar dari domain entropi Sang. Cindy hanya memperhatikan Sang dengan tatapan kaget dan ketakutan. Bagaimana? Dan kemudian, subsis Sang merilis sedikit frost mana biasa. CRK. Semua sifat aneh dari ice mana di sekitarnya lenyap, dan semua ice mana yang aneh diubah menjadi ice mana biasa. Dalam sekejap, seluruh ruang di atas perbatasan membeku. Karena domain entropi Sang, tidak ada satupun ice mana yang ada di sekitarnya, dan karena ia juga telah kehilangan sifat eksplosifnya, Sang tidak merasakan dampak apapun dari transformasi ice mana. Namun, efek pembekuan yang intens dari ice mana akan memberikan tekanan besar pada mana shield milik Cindy. Sang merasakan ice mana di sekitarnya, dan dia bisa merasakan bahwa keinginan Cindy masih ada di sana. Itu artinya Cindy masih hidup. Namun, itu bukanlah masalah besar.
Mana es dalam jumlah yang mengerikan keluar dari tubuh Sang saat tubuhnya sendiri menjadi semakin panas. Dan kemudian, Sang melesat ke depan dengan subsisnya mengarah ke depan. Efek penetrasi dari subsis Sang membelah es padat di depannya, dan suhu tubuh Sang dijaga pada tingkat yang sehat. Ini bukanlah serangan yang menembak ke arah Sang tetapi Sang yang menembak ke depan. Ini berarti bahwa kecepatan perjalanan Sang melalui es ditentukan olehnya, sehingga sangat mudah untuk mengatur suhunya sendiri. Sang melesat menembus es dengan kecepatan ekstrim, dan dia tiba di tempat Cindy berada sebelumnya dalam sekejap. Cindy sudah tidak ada lagi, tapi Sang bisa merasakan sedikit perbedaan pada es di sekelilingnya, yang berarti Cindy telah menggali dan membuat dinding es di belakangnya. Mana step tidak bisa digunakan untuk bergerak melalui benda padat, dan es ini padat. Terlebih lagi, mereka juga tidak bisa merasakan satu sama lain dengan spirit sense mereka karena alasan yang sama. Sang terus maju ke depan, mengikuti jejaknya. Dan kemudian, Sang merasakan Cindy. Ketika jarak mereka hanya 50 meter, Sang bisa merasakan Cindy dengan spirit sense-nya. Tentu saja, materi padat membuat spirit sense hampir tidak berguna, tetapi Sang masih bisa melihat jarak 50 meter di sekitarnya. Cindy belum menyadarinya karena perbedaan dalam spirit sense mereka. Sang menarik adumnya ke belakang dan menebas ke depan. BOOOOOM. Segala sesuatu yang berjarak 500 meter di depan Sang meledak. Mana shield milik Cindy bergetar karena tekanan. Ledakan. Karena semua es telah hilang, sekarang tidak ada apapun antara Cindy dan Sang. Berapa lama yang dibutuhkan Sang untuk menempuh jarak 50 meter di udara tanpa halangan apapun? Cindy bahkan tidak bisa bereaksi. Sang segera tiba di sampingnya, dan dia memukul mana shield miliknya dengan adumnya. Retakan, mana shield meledak. Cindy berhenti berpikir dengan ngeri. Hal terakhir yang dilihatnya adalah subsis Sang yang bergerak ke arah matanya. Bersinar, subsis Sang menusuk kepala Cindy, dan sesaat kemudian, tubuhnya mulai layu dan membusuk saat tubuh Sang pulih. Pertarungan telah usai. Bab 727, pergi. Sesaat setelah Sang membunuh Cindy, semua es di sekitarnya lenyap saat Lucin mengubahnya kembali menjadi ais mana. Pemenang, Cloud Sang, Lucin mengumumkan. Di saat yang sama, penonton terkejut melihat gambar di depan mereka. Prajurit itu mengangkat mayat yang sudah kering dengan pedangnya. Dia tampak tidak terluka. Setelah pertempuran dimulai, semua orang sudah menyadari bahwa pejuang ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk menyaingi awan yang asli, tetapi ketika mereka melihat Sang benar-benar menang, hal itu menegaskannya. Untuk pertama kalinya, para penyihir merasakan emosi tertentu. Gugup, tapi bukan sembarang kegugupan. Kegugupan melihat seseorang yang pada dasarnya berasal dari kelas yang sama sekali berbeda mencapai levelnya. Ya, itu hanya satu prajurit, tapi semua awan juga, hanya satu penyihir. Orang-orang aneh yang luar biasa dengan bakat gila selalu terlihat terpisah dari massa. Itu unik. Namun, meskipun setiap cloud itu istimewa, kini ada orang lain. Seorang pejuang yang sama istimewanya. Sebelum Sang tiba di Hippie, para penyihir pada umumnya sedikit tertarik pada para pejuang. Prajurit adalah sesuatu yang menarik dan unik. Sangat menyenangkan melihat mereka. Namun kini, hal menarik tersebut justru berhasil mencapai level yang bisa menjadi ancaman bagi mereka. Untuk pertama kalinya, hal menghibur ini terasa berbahaya. Tentu saja, reaksi awan terhadap Sang sangat berbeda. Beberapa dari mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan Sang dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentangnya. Mereka bahkan tidak benar-benar menganggapnya hanya sebagai seorang pejuang, melainkan hanya awan biasa. Beberapa dari mereka melihat Sang sebagai bahaya bagi posisi mereka di masa depan, sama seperti Cloud lainnya. Semua orang di sini ingin menjadi raja penyihir, dan dengan prajurit ini, kini ada satu pesaing lagi. Beberapa dari mereka takut pada Sang. Lebih dari separuh awan memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang tidak diketahui karena mereka belum pernah bertarung di depan umum. Karena itu, tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Tapi sekarang, Sang telah menunjukkan kekuatannya, dan dengan membunuh dua awan, dia telah menunjukkan bahwa dia jelas bukan termasuk kelompok yang lebih lemah. Dia adalah salah satu cloud yang lebih kuat, dan dengan melihatnya bertarung, beberapa cloud yang lebih lemah menyadari bahwa peluang mereka untuk menang melawannya dalam pertarungan sangat kecil. Hal ini membuat mereka takut dan membenci Sang. Dia berdiri di antara mereka dan tujuan mereka. Dan kemudian, hanya ada beberapa penyihir yang menganggap diri mereka sebagai penyihir dan Sang hanya sebagai pejuang. Prajurit adalah sampah, dan tugas seorang penyihir adalah mengembalikan prajurit ini ke tempatnya. Jadi, meski ada banyak reaksi berbeda, ada satu hal yang menjadi jelas. Sang telah menjadi target beberapa cloud, tapi dia sudah menduga hal itu. Sekarang, bagaimana dengan domain entropi yang biasa dilewati Sang di perbatasan putih? Apa pendapat awan tentang hal itu? Tidak ada apa-apa. Setiap cloud memiliki kekuatan aneh yang hampir tidak dapat dijelaskan oleh siapapun. Semua awan adalah inovator, menciptakan jenis mantra dan cara yang benar-benar baru untuk menggunakan mana. Semua kekuatan mereka luar biasa. Jadi, domain entropi Sang tampak seperti kekuatan luar biasa lainnya. Sebagai orang terkuat yang menonton, Lucin merasakan sesuatu yang aneh dari domain entropi Sang, tapi perasaan itu tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, identitas Sang sebagai seorang pejuang membuat domain entropi semakin tidak mencurigakan.
Tidak ada yang tahu bagaimana para pejuang bekerja karena mereka pada dasarnya tidak pernah melakukan kontak dengan mereka. Karena itu, mereka tidak memiliki referensi mengenai apa yang normal untuk dilakukan oleh seorang pejuang dan apa yang tidak. Mungkinkah setiap pejuang berbakat bisa melakukan itu? Sang, berapa lama kamu perlu pulih? Lu Qin bertanya. Aku butuh 5 menit, kata Sang. Energi kehidupan Cindy telah menyembuhkan Sang, namun energi kehidupannya masih perlu sedikit pulih. Lu Qin mengangguk. Kalau begitu, duel antara Cloud Sang dan Cloud Rowan akan terjadi. Berhenti. Lu Qin mengerutkan alisnya, dan semua orang melihat ke arah seseorang yang hadir. Itu adalah Rowan, lawan Sang berikutnya. Ya, Lu Qin bertanya dengan sedikit kesal. Rowan memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu kapan aku kalah, kata Rowan, yang mengejutkan, suaranya terdengar tenang dan menerima keadaan. Beberapa dari awan mengangkat alisnya sementara beberapa dari mereka mencibir dengan jijik. Kamu akan pergi? Lu Qin bertanya. Rowan mengangguk. Ya, aku pergi. Apakah kamu yakin tentang ini? Setelah kamu menyelesaikannya, satu-satunya cara untuk membatalkannya adalah dengan mendapatkan sense roh 5 kali lipat, kata Lu Qin. Rowan mengangguk lagi. Ini lebih baik daripada mati. Baik, kata Lu Qin. Kalau begitu, tolong fokusmu. Rowan memanggil fokusnya, dan fokus itu perlahan melayang ke arah Lu Qin. Kristal komunikasimu, kata Lu Qin. Rowan memanggil kristal komunikasinya, yang juga melayang ke arah Lu Qin. Lu Qin memeriksa semuanya dan mengangguk. Duel hari ini sudah usai, katanya. Awan melirik Sang beberapa kali lagi, tapi kebanyakan dari mereka mulai pergi. Sesaat kemudian, Rowan melayang ke arah Lu Qin, dan Lu Qin memandang ke arah Sang. Kemudian, dia melemparkan selembar kertas kecil dengan tulisan yang sangat kecil. Sang membacanya. Ubah semuanya, katanya. Lu Qin mengangguk. Kamu akan mendapatkan hadiahmu dalam 2 hari. Sang juga mengangguk dan terbang. Ikuti aku, kata Lu Qin pada Rowan. Rowan melirik awan yang pergi untuk terakhir kalinya dengan penuh kerinduan. Dia menghela nafas terakhirnya dan terbang mengejar Lu Qin. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi tadi? Nah, seorang Cloud memiliki kemampuan untuk melepaskan statusnya sebagai seorang Cloud dan menjadi seorang Boltling. Tentu saja, hal seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pertama-tama, Cloud harus menyerahkan 100% harta benda mereka, termasuk fokus mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka simpan adalah pakaian mereka, dan juga hanya jika nilainya kurang dari kristal mana tingkat 5. Kedua, mereka perlu mendapatkan SKP sebagai Boltling, sehingga pelatihannya sedikit lebih sulit. Ketiga, karena mereka sekarang adalah seorang Boltling, mereka tidak seharusnya berlatih selamanya sebelum mencapai alam berikutnya. Mereka seharusnya menjadi Mage Lord. Ini berarti bahwa Cloud akan dipaksa untuk mencapai alam berikutnya pada waktu yang tepat, tidak peduli seberapa banyak mereka memahaminya. Terakhir, sebagai Boltlings, mereka bahkan tidak menerima 1/10 dari sumber daya yang mereka terima sebagai Cloud. Singkatnya, ini berarti Cloud akan melepaskan ambisi apapun. Adapun cara menjadi Cloud lagi dengan mendapatkan Spirit Sense 5 kali lipat. Jika mereka tidak bisa melakukan itu sebagai Cloud, itu tidak mungkin dilakukan sebagai Boltling. Tentu saja, Sang akan menerima semua milik Rowan. Ini akan seperti jika Sang membunuhnya, hanya saja dia tidak mati. Bagi Sang dan para awan lainnya, kepergian Rowan sama saja dengan kematiannya. Mereka tidak akan melihatnya lagi, dan dia tidak akan menjadi saingan lagi. Hari ini, Sang telah menyingkirkan 3 awan penyihir, yang mewakili sekitar 3% dari seluruh awan penyihir. Dan dia juga memperoleh kekayaan 3 awan. Sebagai Cloud baru, Sang adalah yang termiskin karena dia hanya menerima 1 kristal mana kelas 7. Orang-orang seperti Errol, Cindy, dan Rowan telah menjadi awan lebih lama, dan mereka memperoleh lebih banyak sumber daya. Dan sumber daya ini sekarang menjadi milik Sang. Babak 728, Pil Tungku. Sang menghabiskan 2 hari berikutnya untuk mencerna pengalaman dan informasi baru yang dia terima saat melawan Errol dan Cindy. Sang telah melawan banyak penyihir kuat dengan roda afinitas di dunia batinnya, tapi tidak ada satupun yang bisa menandingi Errol dan Cindy. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Saat ini, Sang juga sudah bisa mengetahui betapa kuatnya para penyihir roda afinitas yang kuat. Seorang penyihir yang dianggap kuat adalah seseorang yang bisa melompat 1 tingkat, yang berarti mereka memiliki peluang 50/50 untuk menang melawan rata-rata penyihir yang 1 tingkat di atas mereka. Seberapa kuatkah itu untuk sebuah kekaisaran? Itu cukup kuat untuk menjadi Spark. Menjadi seorang Boltling saja tidak cukup. Saat Sang memikirkan semua yang telah terjadi, Spirit Sense-nya melirik prasasti batu di tengah dunia batinnya. Dia melihat tangan Jeral. Jeral sangat kuat saat itu, tapi dia hanya punya kesempatan untuk menjadi Spark, dan hanya jika dia menjadi penyihir leluhur dan mempertahankan kekuatan pertempurannya. Adapun mage normal lainnya di area 23, mereka tidak akan cukup baik untuk menjadi Spark. Aku harus lebih berhati-hati terhadap awan ini, pikir Sang. Saya memperkirakan Cindy akan menjadi pertarungan yang mudah, namun itu tidak mudah sama sekali. Jika saya tidak menggunakan kemampuan saya yang berhubungan dengan entropi, kemungkinan besar saya tidak akan menang. Pasti ada yang lebih kuat di antara mereka. Cindy telah menggunakan 2 hal yang tidak diharapkan oleh Sang.
Dia telah mengubah mana api dan es menjadi mana angin, dan dia telah memanipulasi properti mana api dan es. Pertarungan Sang melawan Cindy bukanlah pertarungan yang benar-benar menyedihkan, tapi kadang-kadang agak berbahaya. Namun, pertarungan seperti itu pun dapat membantu seseorang memahami hal-hal baru. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak penyihir mencari inspirasi ketika mereka mengalami kebuntuan. 2 hari kemudian, Lucin tiba di depan Sang. Saat ini, Sang sedang duduk di gua acak. Tidak masalah di mana dia berada karena dia lebih fokus pada dunia batinnya. Saat ini, Sang bisa merasakan sedikit dunia luar ketika dia berada di dunia batinnya, yang berarti dia tidak sepenuhnya terputus lagi, tapi kemampuan itu hanya mencakup secara kasar merasakan kondisi tubuhnya. Ketika indera roh Lucin menghubungi Sang, Sang merasakannya, dan dia meninggalkan dunia batinnya. Lucin telah tiba di depan Sang, dan dia memegang karung ungu di salah satu tangannya. Ini hadiahmu, kata Lucin sambil tersenyum sambil melemparkan karung itu. Sang mengambilnya dan memeriksanya dengan spirit sense-nya. Meskipun Sang mengira dia akan mendapatkan banyak uang, isi perutnya masih bergetar ketika dia melihat isinya. Kristal mana tingkat 7. 38 kristal mana kelas 7. Sebagian besar berasal dari Rowan, kata Lucin. Dia adalah salah satu Cloud yang lebih kuat, tapi menurutku dia membuat pilihan yang tepat. Lucin tidak mengatakannya, tapi Sang tahu apa yang dimaksud Lucin. 5 rasa rohnya. Rowan kuat, tetapi seseorang dengan spirit sense 5 kali lipat masih berada pada level yang berbeda. Lagi pula, masih ada beberapa kemampuan yang belum digunakan Sang dalam pertarungannya. Sang belum menggunakan entropi pedang. Dia belum menggunakan entropinya sendiri. Dia belum menggunakan silence, dan dia hanya menggunakan domain entropinya untuk waktu yang singkat. Kekuatan Sang yang sebenarnya masih sedikit lebih tinggi dari apa yang telah dilihat oleh Awan, dan Lucin mengetahui hal itu. Lucin tidak mengetahui secara spesifik kekuatan Sang, tapi dia tahu bahwa seseorang dengan 5 sense roh pasti lebih kuat dari apa yang ditunjukkan Sang. Apakah kamu akan menghabiskan semuanya untuk Furnace Spills lagi? Lucin bertanya dengan alis terangkat khawatir. Sang hanya mengangguk. Lucin menghela nafas. Aku akan memberitahumu untuk berhenti menyiksa dirimu sendiri, tapi mungkin itulah yang membuatmu mendapatkan 5 kali lipat Spirit Sense. Sang tidak menjawab Lucin dan meninggalkan gua. Lucin menunggu beberapa detik dan mulai pergi. Sesaat kemudian, kristal komunikasi miliknya berdering dengan permintaan untuk membagikan sumber daya. 2000 pil tungku untuk 5 kristal mana kelas 7. Pembeli, Cloud Sang. Lucin menghela nafas dan menyetujui pertukaran itu. Beberapa kilometer jauhnya, Fleros mengangguk ketika menerima persetujuan Lucin. Saya hanya punya 100 untuk saat ini. Pembuatan 1900 lainnya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, kata Fleros sambil menyerahkan 100 Furnace Pills. Sang tanpa berkata-kata mengambilnya, mengangguk, dan pergi. Ketika Sang pergi, Fleros mengeluarkan kristal komunikasinya dan mengirimkan permintaan 2000 pil tungku. Pada saat yang sama, selembar kertas muncul di meja kantor di dalam Lightning Manor. Selembar kertas itu mulai melayang, dan seorang Mage Lord paruh baya melihatnya. Dia melihat lambang rahasia Departemen Pesaing dan melihat isinya. Itu adalah permintaan 2000 pil tungku. Tuan penyihir hanya menggelengkan kepalanya karena bingung. Mengapa ada orang yang menggunakan pil tungku sebanyak itu? Dia meletakkan lambangnya sendiri di selembar kertas dan menunjukkannya ke kristal komunikasi yang tertanam di mejanya. Kertas itu lenyap. Berkilo-kilometer jauhnya, selembar kertas muncul dari lingkaran bersinar di tempat yang terlihat seperti toko. Seorang Mage Lord perempuan memandangi selembar kertas dan mengerutkan alisnya. Dia memakai beberapa kacamata dan melihat ke dinding yang dipenuhi beberapa lingkaran ajaib. Kita hanya punya 47 yang tersisa, gumamnya. Setelah dia mengatakan itu, dia menggantungkan selembar kertas itu di dinding yang berbeda, di mana beberapa lembar kertas lainnya juga digantung. Dia mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi seseorang. Saya membutuhkan 2000 pil tungku untuk memesan. 2000, orang di seberang sana bertanya. Ya, 2000, dia membenarkan. Beberapa orang akhir-akhir ini, jawab orang lain. Tentu, aku akan melakukannya. Tuan penyihir menutup telepon. Berkilo-kilometer jauhnya, seorang Mage Lord yang berbeda menghubungi orang lain dengan communication crystal miliknya. Tuan Fastremor, senang mendengar pendapat Anda. Orang di seberang berbicara dengan sopan. Kami membutuhkan 2000 pil tungku, kata Raja Penyihir. Kesunyian. 2000 pil tungku. Ya, 2000 pil tungku. Tentu saja, kata orang lain. Kami akan segera menyelesaikannya. Saya harus melakukan beberapa penyesuaian pada staf saya, tapi ini akan berhasil. Anda bisa mengharapkan barangnya akan tiba dalam waktu kurang dari sebulan. Terima kasih, kata Tuan Penyihir. Tidak terima kasih, kata orang lain. Tuan Penyihir menutup telepon, dan penyihir leluhur puncak dengan cepat mengatur ulang semua pekerjaan untuk ratusan penyihir leluhurnya. Kami mendapat perintah prioritas dari Lightning Manor. Dia mengumumkan sambil tersenyum lebar. Penyihir leluhur lainnya hanya menghela nafas. Ini berarti mereka harus bekerja lebih keras lagi. Ini adalah Grand Pill Pavilion, salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang farmasi. Dan untuk bulan berikutnya, hampir semua anggota besar tidak melakukan apapun selain fokus pada perintah Sang. Bab 729, Bermutasi.
Setelah mendapatkan 100 pil tungku, Sang pergi. Dia melakukan perjalanan sekitar 1 menit dan tiba di suatu tempat di dalam Hipye, pusatnya. Di tengah-tengah Hipye, ada beberapa gedung tinggi. Ada sekitar 50 buah, dan masing-masing tingginya lebih dari 100 meter dan lebarnya hampir setengah kilometer. Semua bangunan ini adalah rumah besar. Dan orang-orang yang tinggal di sini adalah para raja penyihir di bawah pimpinan Lucin dan Lucin sendiri. Tentu saja, setiap rumah besar memiliki beberapa lingkaran sihir mahal yang meningkatkan kecepatan pemahaman seseorang, dan beberapa raja penyihir pada dasarnya selalu hadir. Baut yang bekerja di bawah Lucin bekerja dalam shift sebanyak 33 orang. Setiap abad, shift tersebut akan berubah. Artinya, Bolt yang bekerja di bawah Lucin harus bekerja selama 1 abad dan kemudian mendapat jeda 2 abad. Selama 2 abad waktu luang ini, keluarga Bolt berlatih di rumah mereka, berkeliling dunia, atau pergi ke tempat berbeda untuk memahami lebih banyak konsep. Tapi setidaknya 5 orang selalu ada di rumah. Adapun Lucin, karena dia secara efektif telah mencapai puncak kekuasaannya, dia bekerja sepanjang waktu. Seringkali, Lucin berada di dalam rumahnya atau melayang di suatu tempat di dekatnya. Alasannya adalah besarnya Hipye dan lokasi rumah Lucin. Sama seperti awan, Lucin memiliki Spirit Sense 4 kali lipat, dan karena Magelor normal memiliki Spirit Sense dengan radius 10.000 km, Lucin memiliki Spirit Sense dengan radius 40.000 km. Karena Hipye memiliki lebar dan panjang sekitar 100.000 km, ini berarti Lucin dapat melihat hampir keseluruhannya selama dia berada di tengah. Lucin adalah alasan terbesar mengapa Hipye begitu aman dari ancaman luar. Hampir semua awan berada di bawah pengawasan terus-menerus oleh Peak Magelor dengan 4 kali lipat Spirit Sense. Bahkan awan pun sangat sulit menyakiti siapapun tanpa izin Lucin. Dan benar saja, Lucin sedang berada di atas rumahnya saat ini, sedang melihat kristal komunikasi miliknya. Sang berhenti beberapa kilometer dari rumah-rumah besar itu dan duduk di sebuah bukit acak. Tentu saja, Lucin telah menyadari bahwa Sang telah tiba, tetapi dia sudah bisa menebak mengapa dia ada di sana. Ini jelas merupakan solusi atas masalah Sang. Sang tahu bahwa beberapa orang mungkin memutuskan untuk mengincarnya, tapi karena melakukan hal seperti itu dilarang, pelaku harus melakukannya tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapi ancaman tersembunyi tersebut adalah dengan tetap berada di tempat yang paling umum dan paling aman, yaitu tepat di samping tempat tinggal semua Bolt dan Lucin. Membunuh seseorang di luar persepsi Lucin adalah satu hal, tetapi membunuh seseorang yang berada tidak jauh darinya adalah sesuatu yang sangat berbeda. Setelah duduk, Sang mengeluarkan botol Furnace Pills dan mengambil salah satu pilnya. Lucin tidak melihat ke arah Sang, tapi dia masih menghela nafas. Sang berada cukup dekat dengan rumah Lucin, sehingga membuat Lucin sulit untuk tidak memandangnya. Dia tidak benar-benar ingin melihat Sang memakan pil tungku, tapi sebenarnya tidak ada yang bisa dia lakukan. Anehnya, tidak ada awan lain di dekat rumah besar Bolt, meskipun ini adalah tempat teraman. Alasannya adalah kekesalan Bolt dan Lucin. Berada dekat dengan rumah-rumah mewah itu seperti seseorang yang duduk tepat di depan rumah orang lain. Itu aneh, menjengkelkan, dan canggung. Karena itu, semua raja penyihir yang berada di rumah besar itu menatap ke arah awan yang datang ke sini dengan indera roh mereka. Kamu ingin membuatku aneh. Aku akan membuatmu aneh. Karena dilihat oleh beberapa orang sangat mengganggu, memahami konsep atau membuat mantra baru menjadi sangat sulit di tempat ini. Bagaimanapun, penyihir membutuhkan fokus dan konsentrasi. Tentu saja, mereka tidak dilarang datang dan berlatih di sini, tapi mereka hampir tidak membuat kemajuan apapun di bawah tatapan mata yang terus-menerus mengganggu. Tapi Sang tidak peduli. Dia tidak memerlukan fokus atau konsentrasi apapun untuk latihannya saat ini. Tanpa ragu, Sang melemparkan pil tungku ke dalam mulutnya dan menelannya. Beberapa detik kemudian, Sang mulai mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Ini menyakitkan, bahkan untuknya. SSSHHH. Kulit Sang mulai memerah, dan kabut putih mana meninggalkan tubuhnya. Sang tetap diam. Beberapa detik kemudian, suara pelan dari sesuatu yang robek terdengar. Kulit Sang robek di suatu tempat, memperlihatkan daging di bawahnya. Suara-suara itu semakin sering terdengar, masing-masing disertai dengan luka sayatan di kulit Sang. Semenit kemudian, seluruh tubuh Sang berubah menjadi banyak luka. Anehnya, luka sayatannya tidak mengeluarkan darah. Patah. Kemudian, beberapa pembuluh darah Sang terkoyak. Namun, yang keluar bukanlah darah melainkan sesuatu yang lain. Itu adalah segumpal daging merah yang menggelegak. Massa merah membesar dan tumbuh dari salah satu sayatan Sang, merobeknya dan otot-otot di sekitarnya. Saat otot-ototnya terkoyak, mereka mulai mendesis. Dan kemudian, mereka menyatu dan memadat. Hal yang sama terjadi di lebih banyak titik di tubuh Sang. Seluruh tubuhnya mulai kram, dan darahnya mulai mengucur tak terkendali. Hanya dalam waktu 3 menit, Sang tampak seperti manusia, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi bentuk yang tidak manusiawi. Beberapa bagian tubuhnya menyatu lalu dirobek kembali. Inilah yang dilakukan oleh pil tungku. Disebut pil tungku karena, seperti tungku, ia mengubah sifat segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Awalnya, pil tungku dirancang untuk menyiksa orang. Meskipun korban akan merasakan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa, tidak ada bahaya yang mengancam nyawa mereka. Komponen besar dari pil tungku adalah pasokan energi kehidupan yang stabil.
Ini berarti pil tungku terus berubah dan bermutasi pada tubuh seseorang tanpa membunuh mereka. Satu pil tungku akan melakukan ini pada seseorang selama 2 minggu penuh. Namun, meskipun tujuan awal dari Furnace Pills adalah untuk menyiksa seseorang, kegunaan yang berbeda juga ditemukan. Melatih kekuatan fisik dan melatih kemauan. Sebagian besar pil tungku diberikan kepada binatang yang ditangkap untuk dijinakkan dan dilatih. Beberapa pil tungku juga digunakan oleh beberapa penyihir gila yang percaya bahwa mereka membutuhkan lebih banyak kemauan, itulah sebabnya mereka menjalani penyiksaan semacam ini secara sukarela. Tentu saja, jumlah penyihir ini sangat sedikit, dan efektivitas meningkatkan kemauan seseorang juga masih bisa diperdebatkan. Sedangkan untuk Sang, pil tungku memberikan banyak tekanan ke seluruh tubuhnya, merobek segalanya. Termasuk jalur mana miliknya. Kekuatan yang merusak jalur mana adalah peningkatan tekanan luar di dalamnya. Mana di dalam jalur mana berkembang dengan mantap dan gila-gilaan hingga tekanannya menjadi terlalu besar, dan jalur mana meledak. Inilah yang dibutuhkan Sang. Dengan terus memperluas jalur mana, mereka akan menjadi lebih besar dan mendapatkan lebih banyak elastisitas. Setelah mengonsumsi sekitar 100 pil tungku ini, Sang dapat memasuki ruang isolasi untuk memompresi jalur mana miliknya yang diperluas. Beginilah cara Sang berlatih selama 20 tahun terakhir, dan beginilah cara dia melanjutkan pelatihannya. Bab 730, Bukit Berdaging. Baut di rumah mereka menjadi sangat terganggu dalam beberapa hari terakhir, dan mereka tidak yakin apa yang harus mereka lakukan. Prajurit baru ini pada dasarnya duduk di samping rumah mereka dan mulai bermutasi menjadi bentuk yang aneh. Keluarga Bolt ingin punya waktu sendiri di rumah mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa fokus pada apapun yang mereka lakukan karena orang ini terus bermutasi dan bersikap kotor di halaman depan rumah mereka. Tentu saja, mereka mencoba mengusirnya dengan terus-menerus memandangnya, tapi dia tampaknya tidak peduli. Dia bahkan tampak seperti dia tidak menyadari bahwa mereka sedang melihat. Jadi, ketika itu tidak berhasil, mereka mencoba mengabaikannya. Tentu saja, prajurit itu tidak melihat mereka dengan spirit sense-nya, tapi dia tidak perlu melakukannya. Dia sudah cukup mengganggu. Keluarga Bolt tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arahnya dengan rasa ingin tahu, yang juga menghentikan mereka melakukan apapun yang sedang mereka lakukan. Mereka berusaha lebih keras lagi untuk mengabaikannya, tapi itu mustahil. Mereka merasa kasihan pada prajurit itu. Mereka kesal dan ingin membencinya karena mengganggu waktu luang mereka, tetapi rasa sakit yang dialami membuat mereka sulit untuk benar-benar membencinya. Tidak ada seorang pun yang pantas mengalami hal seperti itu. Dan itulah masalahnya. Sang sangat kesakitan sehingga dia mengalihkan perhatian semua orang. Jika dia tidak terlalu kesakitan, para raja penyihir tidak akan mendapat masalah karena mereka bisa mengabaikannya begitu saja. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Tolong dia. Dia melakukan ini pada dirinya sendiri, dan membantunya sebenarnya tidak membantunya. Abaikan dia, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bicara padanya, dia sepertinya bukan orang yang bisa berbicara saat ini. Jadi, setelah 2 minggu pertama hampir berakhir, Bolt menghela nafas lega. Akhirnya, orang ini akan pergi. Tubuh Sang berhenti bermutasi. CRK. Pada saat itu, Sang mulai menggunakan kekuatannya untuk mengobrak-abrik tubuhnya sendiri. Dia merobek diskor dan pikirannya dari keburukan berdaging yang merupakan tubuhnya, dan setelah dia melakukannya, dia menggunakan energi kehidupannya untuk menumbuhkan kembali tubuh normalnya. Sang menarik napas dalam-dalam dan menganalisis jalur mana miliknya. Dia melihat beberapa kemajuan, dan kemudian, dia mengeluarkan pil tungku lagi dan memakannya. Ketika keluarga Bolt melihat itu, mereka merasa dunia mereka hancur. Yang lainnya, 2 minggu lagi ini, persetan, hampir semuanya berangkat. Senang rasanya berada di rumah, tetapi mereka tidak perlu berada di rumah. Mereka juga bisa berlatih di tempat lain. Pada akhirnya, hanya 2 baut yang tersisa di rumah mereka. Ini adalah satu-satunya 2 baut yang tidak mempermasalahkan Sang sama sekali. Alasannya adalah mereka tidak memiliki rasa empati. Mereka tidak bisa merasakan empati. Jadi, Sang yang bermutasi hanyalah pertunjukan yang menarik bagi mereka, dan ketika mereka sudah kenyang, mereka berhenti mencari. 5 tahun kemudian, Bolt pertama kembali, dan ketika mereka tiba, mata mereka membelalak kaget. Dia masih melakukannya. Bagaimana dia masih melakukannya? Bukit tempat Sang duduk telah berubah menjadi hutan berdaging dengan banyak bangunan berdaging aneh berdiri di atasnya. Di satu sisi, ini hampir tampak seperti seni. Baut itu pergi lagi. Selama beberapa tahun berikutnya, semakin banyak Bolt yang kembali, tetapi mereka juga pergi dengan cepat. Sekitar 15 tahun setelah Sang mengonsumsi Furnace Pills pertama, Bolt akhirnya merasa cukup. Mereka pergi ke Lucin dan mengadu padanya. Pada awalnya, Lucin hanya mengatakan bahwa Sang tidak melanggar aturan apapun, tetapi karena semakin banyak Bolt yang mengeluh, dia mulai bimbang. Akhirnya, Lucin memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia terbang ke Bukit Sang dan mulai merapal beberapa mantra rumit. Bersinar, lingkaran sihir yang sangat kompleks muncul di sekitar bukit berdaging itu, dan beberapa detik kemudian, penghalang ungu muncul. Itu adalah penghalang isolasi. Tidak ada yang bisa melihat atau melewatinya kecuali Lucin sendiri. Lucin bukanlah orang yang suka membantu Cloud secara individu dibandingkan yang lain, tapi ini adalah keadaan yang spesial. Selain itu, dia tidak benar-benar membantu Sang tumbuh lebih kuat.
Satu-satunya hal yang Lucin bantu pada Sang adalah sesuatu yang hanya akan berguna jika seseorang benar-benar melanggar peraturan. Dalam hal ini Lucin akan diizinkan untuk membantu dengan cara apapun. Jika tidak ada yang berencana membunuh Sang, penghalang itu tidak akan berguna, dan jika seseorang mencoba membunuhnya, Lucin tetap diizinkan untuk membantu. Ketika Baut melihat itu, mereka menghela nafas lega. Akhirnya, mereka tidak perlu melihat hal ini lagi. Semakin banyak Bolt yang kembali ke rumah mereka selama beberapa tahun berikutnya, dan penghalang ungu menjadi normal bagi mereka setelah beberapa saat. Sekitar 20 tahun setelah Sang meminum Furnace Pil pertama, dia beristirahat. Setelah menyembuhkan tubuhnya, dia tidak segera meminum pil tungku berikutnya. Itu karena sudah waktunya untuk pergi ke ruang isolasi. Karena Sang sekarang memiliki lebih banyak uang, dia memutuskan untuk membiarkan jalur mana miliknya tumbuh lebih banyak dan lebih lama. Itu mungkin membuang beberapa Furnace Pills, tapi ini bisa menghasilkan efisiensi yang sedikit lebih tinggi. Sang memanggil ruang isolasi dan meletakkannya di tempat acak di Bukit Berdaging. Kemudian, dia mengaktifkan salah satu lingkaran ajaib di sekitar ruang isolasi dan mulai memanipulasinya. Fleros telah mengubah ruang isolasi Sang dan menambahkan beberapa fungsi baru. Sekarang, Sang tidak membutuhkan orang kedua lagi. Dia bisa memasukkan waktu yang ditentukan, dan lingkaran sihir akan menutup ruang isolasi untuk waktu itu, tapi itu bukanlah segalanya. Setelah dibuka kembali, air itu juga terisi dengan air penyembuhan yang akan mengisi ulang energi kehidupan Sang. Tentu saja, selama ini, ia juga bersembunyi di penghalang isolasi tambahan agar dirinya tetap tersembunyi. Sang memanipulasi lingkaran ajaib di sekitar ruang isolasi, dan setelah selesai, dia memasukinya. Beberapa detik kemudian, ruang isolasi menutup sendiri. Dan selama 2 bulan berikutnya, dia tidak mau keluar. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.